Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Beni dengan channel Belajar Hukum. Nah, pembahasan atau video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan penangkapan dan tertangkap tangan. Ya, jadi kita mau masuk di aspek hukum pidana terkait dengan penangkapan dan tertangkap tangan. Jadi masih banyak terjadi perdebatan ya di luar sana mengenai apakah seseorang itu masuk kategori penangkapan atau masuk kategori tertangkap tangan. Nah, ternyata kalau setelah saya baca KUHP-nya maupun beberapa artikel yang mengulas tentang hal ini, disampaikan bahwa penangkapan dan tertangkap tangan itu jelas bedanya. Ya, seperti itu. Nah, kita mau sampaikan atau sharing bedanya apa, semoga ini bisa menambah informasi maupun wawasan bagi kita semua ya. Nah, sebelum masuk ke materi, seperti biasa saya disclaimer dulu ya. Jadi, video ini saya buat hanya untuk tujuan edukasi dan berbagi pengalaman saja. Video ini bukan nasihat hukum, jadi kalau Anda butuh nasihat hukum terkait kasus Anda atau masalah Anda bisa kontak lawyer Anda atau LBH setempat. Kemudian, video ini kemungkinan juga sudah out of date jika ada perubahan-perubahan yang terjadi di masa mendatang ya, karena bisa jadi nanti saat ini mungkin dasar hukumnya masih relevan, tapi bisa jadi 1 tahun 2 tahun ke depan dasar hukumnya sudah berbeda ya, seperti itu ya. Nah, kita masuk ke materi. Nah, ini saya bedakan dulu istilahnya penangkapan dan tertangkap tangan. Jadi kalau penangkapan itu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan menurut cara diatur dalam KUHP. Nah, ini adalah definisi penangkapan menurut pasal 1 angka 20 KUHP. Sedangkan tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau saat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu tindak pidana. Jadi itu di pasal 1 angka 19. Jadi bedanya kalau penangkapan itu kita penyidik itu sudah menanyai dulu saksi, mendapatkan informasi, mungkin melakukan pengintaian dan sebagainya, sudah dapat informasi-informasi yang relevan, kemudian ditangkap. Nah, ketika ditangkap si pelaku ini atau orang yang ditangkap ini bisa saja sedang tidak melakukan tindakan pidana atau mungkin sedang santai, sedang tidur, nah macam-macam seperti itu. Nah, kalau tertangkap tangan berbeda. Jadi tertangkap tangan itu seperti kalau kita banyak dengar ya berita-berita seperti di KPK melakukan tangkap tangan oknum korupsi. Ya. Jadi ketika si pelaku sedang melakukan tindak pidana, katakanlah sedang memberikan suap untuk kepada pejabat yang berwenang gitu katakanlah. Nah, itu setelah diberikan suap, terjadi transaksi deal, langsung ditangkap tangan. Nah, itu namanya tangkap tangan. Atau ketika Anda mendapati seseorang sedang mencuri motor, kemudian ketahuan oleh masyarakat di sekitar dan diteriakin maling. Nah, itu namanya juga tertangkap tangan. Seperti itu ya. Jadi, bedanya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya ada tabel ya yang membedakan apa itu penangkapan dan tertangkap tangan. Nah, jadi kalau penangkapan itu memperlihatkan surat tugas ya, jadi jelas ada surat tugasnya yang ditandatangani oleh instansi yang berwenang atau pejabat yang berwenang. Nah, kemudian memberikan kepada si tersangka ini yang mau ditangkap surat perintah penangkapan ya. Jadi disebutkan identitasnya apa, alasannya apa, kemudian orang singkat kejahatannya. Ya. Kemudian ditembuskan surat perintah penangkapan itu kepada keluarganya. Ya. Nah, sedangkan tertangkap tangan ini tidak dibutuhkan surat tersebut. Ya. Jadi nggak butuh surat
perintah, tidak butuh surat penangkapan. Jadi bisa langsung seketika itu, ya. Jadi tanpa surat perintah dengan syarat penangkap harus segera menyerahkan si tertangkap, orang yang ditangkap itu beserta barang bukti ke penyidik atau pembantu terdekat. Nah, jadi itu bedanya. Jadi kalau banyak yang ragu apakah ditangkap tangan atau penangkapan, nah biasanya bedanya ada di prosedural. Nah, kadang ini yang membuat bingung masyarakat ya. Kadang apakah tiba-tiba ditangkap tanpa ada surat perintah, surat penangkapan itu termasuk tertangkap tangan? Iya, jika memenuhi syarat 4 ini ya. Jadi sedang ada tindak pidana atau setelah melakukan tindak pidana atau sesaat setelah disebut oleh khalayak ramai bahwa orang itu melakukan tindak pidana atau sesaat setelah ditemukan benda yang diduga keras digunakan untuk tindak pidana, itu bisa masuk kategori tertangkap tangan. Nah, cuman saya juga nggak tahu ya batasan segeranya sesudahnya itu berapa lama ya, karena saya belum menemukan literatur yang menyampaikan ini ketika melakukan tindak pidana terus kemudian setelahnya itu berapa lama. Apakah dalam hari yang sama atau dalam beberapa jam atau bagaimana? Nah, saya mungkin nanti kalau ada teman-teman yang punya informasi atau artikel atau mungkin pemahaman lebih dalam bisa sharing ya. Nah, saya pikir itu yang mau saya sharing terkait perbedaan penangkapan dan tertangkap tangan. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi atau manfaat lah ya, sharing dari kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.